Kembali lagi di Jam Praktek. Praktek jam berapa sih? Oke. Ada perlawanan nggak dari dukun atau apapun atau orang yang sebelah yang melakukan itulah itu? ya. Ya Apa dia udah capek berhenti? capek berhenti sendiri mungkin. Wah, ada yang lebih sakti nih dokter katanya. Karena setelah saya sembuh, yang si A tadi kan sakit. Oh, setelah ibu sembuh, Ya, si A itu Yang- tadi sakit. Iya, cowok yang tadi ibu nggak jadi nikah itu sakit. sakit. Sakit apa? Iya. Nggak tahu ya, badannya kurus sih sudah 1 bulan. Apa tuh dok penjelasan rasionalnya dok? Begini, alhamdulillah Bu Supiati tidak sampai berpikir mengakhiri hidup ya. Iya. Artinya beliau semangat untuk Berjuang. Dari dirinya sendiri. kehidupannya, yes. bersama kita, artinya keluarganya Ya, tapi dan sebelumnya pernah mencoba bunuh diri. tapi ini Sampai 3 atau 4 kali ya. sebelum ketemu kami. Iya, sebelum Itu masih di sempat Sumatera. Frustasi sempat. boleh ya. Makanya Papi, Mami, kalau sudah ketemu kasus gini, yang penting membangkitkan semangat dulu. Spiritnya ya. Betul dok, betul. Ya, kita yakin bahwa Allah Maha Kuat, Allah Maha Sakti melawan semua itu. Betul, betul. Ya, kita itu semuanya lemah. Nah, Betul. saya ingat ketika Mbak Supiati sudah pulang ke rumahnya, ditelepon, "Dok, Supiati keluar paku lagi." Itu keluarganya. Kami tim datang. Saya ingat itu di betisnya beliau itu kayak cakaran harimau gitu. Ya, Ya, itu pas, ya itu yang saya bilang kalau kena air panasnya luar biasa. Itu bersampingan selang 2 hari apa ya, mau ake Ada bekasnya, Bu? Itu kambingnya juga ikut sakit. Kambingnya itu sakit. Iya, apa yang mungkin yang jelas. Gimana dok? Coba dok, jelasin dok. jadi saya kemudian meyakinkan diri setelah beliau sembuh. Sudahlah, saya angkat jadi anak. Kemudian pas itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Oke. Saya sembelihkan kambing. Ya itu tadi kemudian ada peristiwa-peristiwa aneh itu. Apa kambing? Apa yang terjadi sama kambingnya dok? Gimana tadi? Coba Bu Supiati ceritain. Sore setengah jam 5, kumat. Ya kayak air itu, sakitnya luar biasa. Saya dikabarin dari keluarga, lo kok sakit? Kambingnya ikut sakit. Akhirnya pihak keluarga telepon langsung telepon rumah sakit. Rumah sakit lah naik, ya Abah naik. Kami datang, terus kami prosesi rukyah di situ. Dan betul itu, Papi, ketika kita rukyah itu, ini atap gentengnya kan genteng tanah itu ya, di rumahnya beliau. Itu krotok itu, sesuatu berjatuhan itu, dan ada yang jatuh ke lantai tempat kita merukyah itu paku itu. Dari atas. Puling. Berarti mungkin tuh masih diserang tuh dok ya? Masih diserang. Bahkan kemudian ada yang terlempar dari luar masuk jendela, keloteng itu di punggung saya itu kena dan jatuh di sana paku. Iya. Tapi ya cuman Iya kena kena badan. gitu ya, paku. Coba. Terus beliau lari. Pas sesi itu lari keluar. Kalau masih ingat, tapi mungkin nggak ingat karena Iya. lari keluar rumah. Kemudian ada pohon gitu ya. Pakai tangan kiri beliau Garuk-garuk. digaruk-garuk tanah. Digali. Ini nemukan paku-paku ini Di dalam tanah di tersebut. dalam tanah itu. Wah ini di luar logika tapi ada gitu ya. Nah dok akhirnya, tapi di dalam kambingnya tidak ditemukan apa-apa ya? Enggak. Oke kambingnya Aman, sakit. Aman. Nah dok yang meyakinkan pada saat itu ini udah sembuh apa dok? Ya waktu itu ya sudah enggak ada serangan lagi, enggak keluar lagi dan beliau bisa ibadah. Nah, itu yang penting. Ya istilahnya kan kalau kita tergantung orang lain terus kan nggak mungkin, harus kita bisa mandiri sendiri. Nah dok, pertanyaan saya selama menyembuhkan pasien-pasien yang terkena guna-guna atau santet, Ya. ada nggak perlawanan dari pihak-pihak penyantet atau dukun-dukun itu yang melawan dok? Ada. Apa yang terjadi dok? Beliau sendiri menunjukkan pada waktu itu, jadi secara ajaib, beliau minta kertas, Iya. minta pulpen, pakai tangan kiri coba. Beliau itu gambar, set, gambar sesuatu. Ada ibu bukan kidal ya? Enggak. Iya. Pakai tangan kiri gambar. Iya, gambar dan itu ilustrasi Oke. dan sambil ngomong, anak saya dicekik, saya harus menjalankan tugas ini. Si
siapapun yang menghalangi dan seterusnya. Oh jadi yang melawan itu kayak masuk ke ibu ini terus dia ngomong di dalam si lawannya itu ngomong di surat itu. Ini kadang saya suka mikir nih, orang-orang yang ngelakuin hal kayak begini mereka tuh nggak mikir. Namanya manusia pasti akan meninggal, akan mati. Nanti bagaimana pertanggungan jawab dia nanti di akhirat sudah melukai manusia lain. Itu mikir, kadang harus astagfirullahaladzim, kadang orang nggak mikir begitu. Hari-hari itu saya juga mengalami penyakit-penyakit yang saya sendiri nggak merasakan. Tapi maksud saya sendiri nggak bisa menerangkan sebagai dokter. Kok saya sakit ini ya, sakit ini. Bahkan di tahun 2017 berarti 5 tahun setelah beliau ini saya tangani gitu. Dan kemudian menyusul kasus-kasus berikutnya. Saya mengalami suatu penyakit yang dokter yang merawat saya dokter tapi dirawat oleh dokter karena waktu itu serangannya mirip seperti serangan jantung. Seperti apa tuh dok rasanya serangan jantung? Ya, berarti serangan jantung, sesak kan, sesak di dada kan? Oh iya sesak. Dan kemudian dilakukan kateterisasi jantung. Ya. Yang umumnya Angiogram angiogram biasanya kemudian ada yang pasang ring dan seterusnya itu. Tapi alhamdulillah waktu itu dikatakan ini nggak perlu ring. Tetapi guru saya yang menangani itu, ahli jantung terkenal, mengatakan ini suatu Brugada syndrome. Yaitu suatu penyakit lah, penyakit jantung. Yang menurut statistik saya punya jatah umur 4 tahun saja dari saat itu. 2017. Jadi ya sudah, saya bilang ke seluruh keluarga, ini kancah ya dakwah, ini kancah perjuangan, inilah medan saya, ya keluarga harus bersiap diri dengan semua konsekuensi karena memang saya ada di kancah ini begitu saja. Alhamdulillah Aman-aman sampai sekarang. Sampai 2024 dok ya, alhamdulillah. Bisa lihat nggak bekas-bekas luka? Bisa. Coba. Seperti ini. Aduh. Oke Bu, bisa Ibu mungkin bisa berdiri Bu. Kancingnya dibuka yang bawahnya Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, jadi tadi dokter sempat cerita bahwa di dalam tubuh Ibu Supiati ini ditemukan 2003 paku. Dan sementara dokter mengeluarkan 108 paku. Di mana tubuhnya semua luka-luka dan ini adalah bekas-bekas lukanya. Sebesar-besar ini. ya. Wah ini secara logika bingung ya dok ya. Di kaki ya. Kok gimana bisa ada paku, di kaki juga ada Bu? Oh ada. Seperti ini. Ya ampun, aduh. Agak ke sini. Boleh Bu? Tunggu sebentar. Bayangkan 2003 paku ada di dalam tubuh ibu ini ditemukan, ya. Sudah dioperasi habis, besoknya keluar lagi dan bisa mental-mental tadi seperti cerita dokter ya. Bu, kita lanjut lagi cerita lagi nih Bu. Artinya ini kasus asmara awalnya, orang sakit hati kecewa. Mungkin. Iya. Nah Bu, sekarang ibu dengan suami ibu itu yang akhirnya ibu menikah, statusnya gimana? Cerai. Cerai. Udah cerai. Gara-gara apa Bu kalau boleh tahu? Ya cerai kalau waktu saya di Sumatera. Ya ketahuan lah siapa yang inilah. Loh kan pelakunya bukan suami ibu justru kan? Yang Yang satu lagi tadi, cowok yang tadi kan? si A lah. Yang si A ya? Ya tahu. Bukan yang suami menikah ibu bukan kan? Apa iya? Oh justru dia? Iya. Motifnya apa sih? Kan dia akhirnya nikah sama ibu. Iya. Ya kayak tadi sebelumnya kan dia udah cari dulu waktu saya masih tunangan. Tapi tetap nikah. Nikah. Nah Tetap nikah reaksi dia saat melihat keadaan ibu seperti itu apa? Ya justru itu malah dicekoki terus. Jadi dia nikahin ibu juga. Ya malah disiksa tak kayak. Dia yang menceraikan ibu apa gimana? Saya yang menceraikan. Terus dia mau? Ya mau nggak mau. Mungkin
mungkin ini seperti kayak rasa sakit hati ya. Ya Bu, ketika ibu meninggalkan dia waktu pertama kali, akhirnya ibu kembali lagi ke beliau, ke dia. Akhirnya ibu disakitin karena sudah terlanjur sakit hati, dulunya pergi ninggalin dia gitu. Masih ada orangnya sekarang Bu? Masih. Masih pernah kontak atau enggak? Ya kemarin waktu dikabarin itu kalau sakit kayak gitu. Dari Apa? tetangga sih yang ngomong, kalau Apa sakit. komentar dia apa? Ya apa, mau gimana lagi. Sudah. Udah nggak ada hubungan lah. Udah yang lalu ya, udah lalu lah. Ya sudah, Ini namanya biarkan. luka lama dibuka kembali ini. Sudah pergi dan berlalu. Bu, Bapak, Pak Dokter lebih tepatnya, butuh berapa tahun sampai sembuh total? Beliau sekitar 1 tahun saja. 1 tahun saja sudah sembuh total, tidak ada serangan lagi. Ya, alhamdulillah. Butuh berapa sih biaya pasien yang ke dokter untuk kasus-kasus seperti ini, Dok? Kadang-kadang kesakitan di mana, terus kadang-kadang sampai muntah, sampai kejang-kejang. Awal pemikiran akhir rukyah itu gimana, Dok? Ada tata caranya. Ada yang datang dengan keluhan kayak epilepsi, tahu ya epilepsi? Ya kejang-kejang. Iya, kami pernah dapat kasus seperti itu. Begitu kita rukyah dia terus teriak-teriak, ternyata itu yang sawah ambil, itu yang rumah ambil. Ternyata ini soal pembagian warisan.